Februari 2024 atas nama terdakwa Firwan Yuni Fungsi nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sehat ya? Sidang ke-6 kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan Sri Wahyuni, Kepala Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, digelar di ruang sidang Kartika, Pengadilan Negeri 1B Pangkalan Bun, pada Selasa, 10 Desember 2024, pukul 12.30 sampai dengan 12.45 waktu Indonesia Barat. Sidang ini beragendakan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan berlangsung singkat selama 15 menit. Dipimpin oleh Hakim Ketua Ikhatina, SH.M. Hum, serta Hakim Anggota Widana Anggara Putra dan Firmansyah SH.MH, serta Panitera pengganti Bayu Sistiawan. Pada sidang tersebut bertindak sebagai jaksa penuntut umum adalah Ari Andika Thomas SH, Maudiana Setio Wardani SH, Budi Murwanto SH, yang diwakili oleh jaksa Muhammad Iqbal Pramudani SH. JPU menyatakan bahwa terdakwa Sri Wahyuni terbukti melanggar pasal 226 ayat 1 KUHP. Sebelumnya, terdakwa Sri Wahyuni didakwa dengan dua pasal krusial dalam KUHP, yaitu pasal 263 dan pasal 266 KUHP. Bunyi dari dua pasal tersebut adalah 1. Pasal 263 KUHP, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang terdapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Pasal 266 KUHP ayat 1, barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Meski ancaman hukuman maksimal pasal ini mencapai 7 tahun, JPU hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara. Pertimbangan keringanan hukuman mencakup pengakuan terdakwa atas perbuatannya, penyesalan yang ditunjukkan, serta tidak adanya catatan kriminal sebelumnya. Namun tuntutan ringan ini memicu kekecewaan masyarakat Desa Amin Jaya dan Kabupaten Kota Barat. Mereka menilai memalsukan ijazah adalah pelanggaran serius yang merusak kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintahan. Bagaimana mungkin hanya 8 bulan? Untuk pelanggaran sebesar ini bukan sekadar soal hukum, tetapi soal kepercayaan masyarakat terhadap integritas jabatan publik. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat tentang keabsahan ijazah yang digunakan Sri Wahyuni dalam Pilkades 2023. Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Sri Wahyuni mengakui dengan jelas ijazah yang digunakan untuk mencalonkan diri adalah ijazah palsu dan dengan terang-terangan menjelaskan detail cara pemalsuannya. Barang bukti berupa dokumen ijazah palsu juga telah diajukan ke persidangan. Lebih ironis lagi, sidang yang digelar selama 8 minggu, sebanyak 6 kali sidang dan 2 kali penundaan sidang. Terdakwa Sri Wahyuni masih berlenggang bebas dan aktif menjabat sebagai Kepala Desa Amin Jaya, menciptakan kesan bahwa ada perlakuan istimewa bagi mereka yang berkuasa. Masyarakat banyak memberikan kritik tajam terhadap jaksa penuntut umum. Tuntutan yang tidak profesional dan pelanggaran moral yang luput dari pertimbangan. Rival politik dalam Pilkades 2023 yang dirugikan oleh pembuatan terdakwa tidak menjadi pertimbangan dalam tuntutan. Spekulasi adanya permainan besar di balik meja hukum pun mencuat. Sidang ini menjadi ujian besar bagi penegakan hukum di Kobar. Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan atau justru melemah kepercayaan publik? Semua mata kini tertuju pada putusan akhir. Kini masyarakat menunggu bukan hanya untuk keadilan, tetapi untuk kepastian bahwa hukum tidak tunduk pada kompromi. Dari Pangkalan Bun, tim Target Operasi melaporkan.